إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى ولي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian malam hari ini yang telah berkenan hadir malam hari di majelis kita. Semoga senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam hari ini daripada nukilan klasik daripada kitab tasawuf ilmu ma'rifat. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diawali daripada kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yaitu Allah. Kemudian bismillah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillah dengan nama Allah. Jadi kita membaca diri kita dan alam semesta itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat adalah dengan mengucap bismillah dengan nama Allah, dengan asmanya Allah. Dengan asmanya Allah itu kita dapat memahami, dapat melihat, menyaksikan dengan sebenarnya makna daripada bismillah tadi, yaitu tentang makna rahasia zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah. Daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada kita, yaitu umatnya ataupun seluruh daripada umat manusia untuk mengenali tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah. Begitu pula baginda Nabi menyuruh kita, memberi petunjuk kepada kita. Hendaklah di dalam beribadah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat akan Tuhanmu di dalam setiap ibadah yang kau kerjakan. Kemudian lagi dalam hadis beliau bersabda, segala perbuatan yang baik yang tidak didahului oleh kalimah bismillah
hal itu tidak akan sempurna. Jadi segala perbuatan yang baik yang tidak didahului dengan kalimat bismillah tidak akan sempurna. Biasa kita menyebut bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Adapun keterangan lain, innama amalu binniyat. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya, yaitu bismillah tadi. Jadi segala perbuatan baik itu kalau tidak didahului dengan kalimat bismillah, maka hal itu tidak akan sempurna. Jadi keutamaan bismillah tadi itu sangat penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ataupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anjuran baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, apabila seseorang memulai sesuatu pekerjaan termasuk niatnya tadi, memulai sesuatu pekerjaan yang baik, haruslah memulainya dengan asmanya Allah atau dengan namanya Allah, yaitu bismillah. Menyebut asmanya Allah, bismillah. Dengan cara itu insya Allah segala pekerjaan akan mendapatkan hasil yang sempurna. Di dalam anjuran baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menganjurkan membaca daripada bismillah, tetapi kita dianjurkan untuk memahami, mengerti daripada makna bismillah itu sebenarnya. Jadi bukan hanya mengucapkan ataupun tahu artinya tadi, tetapi ada makna yang begitu dalam daripada kalimat bismillah, yang mana bismillah itu mengandung daripada kalimah rahasia daripada zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anjuran baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menganjurkan kita untuk membaca ayat tersebut, akan tetapi dimaksudkan supaya kita mengetahui yang sebenarnya, yaitu mengenal zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah, yang mana letaknya kalimah itu dalam kalimah bismillah. Nah, jadi kalimah bismillah itu pembukaan daripada Ummul Quran, atau pula bismillah itu termasuk 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, jadi bismillah. Ada yang tidak memasukkan bismillah tadi di dalam Fatihah. Jadi kumpulan ayat daripada ayat Al-Quran itu ada yang membulatkan ayat Al-Quran itu menjadi 6.666 ayat, ada yang kurang. Jadi ada pula yang membulatkan 6.666 ayat. Jadi malam hari kita tidak membicarakan perihal masalah ayat Al-Quran itu ada yang 6.666 ayat ataupun masalah yang kurang tadi ada. Jadi ada yang 6.600, ada yang kurang. Jadi tidak hal itu yang kita bicarakan, atau metode cara menghitungnya tadi kita tidak membicarakan hal yang demikian tadi, tetapi makna daripada kandungan Al-Quran yang 6.666 ayat ataupun yang kurang, kurang dari 6.666 ayat, itu terhimpun daripada suratul Fatihah.
Suratul Fatihah itu terhimpun daripada kalimah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Adapun kalimah Fatihah tadi terhimpun dari Bismillah, sedangkan Bismillah itu tadi terhimpun daripada huruf ba. Sedangkan huruf ba itu terhimpun daripada titiknya tadi. Jadi titik. Nah, daripada titik itulah jadi ada namanya titik di bawah huruf ba, titik tadi. Dari titik itulah maka ba tadi ada bunyi huruf ba. Jadi ba itu menunjukkan tajalli nyatanya daripada titik. Begitu pula kalimah Bismillahirrahmanirrahim tadi itu bermula daripada titik. Begitu pula huruf-huruf yang lain. Ada yang tidak ada titik seperti misalnya huruf alif. Huruf alif itu terdiri dari beberapa titik sehingga membentuk yang namanya huruf alif. Ataupun dalam bahasa di luar daripada huruf hijaiyah, jadi suatu huruf itu kumpulan dari beberapa titik, kumpulan dari beberapa titik. Alif atau A itu kumpulan dari beberapa titik yang bergabung lalu menjadi sebuah alif. Dari alif itu pula tercipta huruf lain. Misalnya alif dibengkokkan jadi huruf lam. Jadi huruf dal dibengkokkan atas bawah jadi huruf dal. Jadi huruf ra. Dan lain sebagainya. Nah, daripada titik lalu jadi alif. Dari alif tadi jadi huruf yang lainnya. Jadi daripada titik, nah lalu jadi si alif. Dari alif tadi maka jadilah huruf-huruf yang lainnya tadi. Nah, itu mungkin sekilas daripada kita mengenal daripada kalimah Bismillah yang terhimpun daripada titik ba-nya tadi. Nah, kalau masalah mendalami itu insyaallah lain waktu dan kesempatan tadi. Nah, jadi ada titik ba. Di kitab Adarun Nafis ada, dan lain sebagainya ada tentang perihal makna daripada huruf ba tadi. Namun malam hari ini setelah pembukaan tadi kita mengenal daripada Bismillah, malam hari ini ada 7 Bismillah daripada Datu Banjar atau ulama-ulama Ma'rifat Banjar. Jadi pembukaannya perihal masalah Bismillah tadi, pentingnya daripada Bismillah. Dan malam hari ini Bismillah ini berkenaan dengan 7 daripada Bismillah yang masyhur di negeri Banjar dulunya. Nah, disebut 7 Bismillah daripada ulama-ulama atau datu-datu Banjar. Nah, tentang perkara perihal mengenai Bismillah. Yang pertama, jadi kita tidak sebutkanlah siapa nama beliau, tidak sebutkan. Nah, jadi tidak sebutkan siapa namanya, tidak. Cuma 7 Bismillah saja yang kita sebutkan. Yang pertama Bismillah. Bismillah, Allah itu tajalli kepada hayat. Yang pertama tadi Bismillah, yaitu pengertiannya dalamnya daripada Bismillah itu Allah itu tajalli kepada hayat. Allah tajalli kepada hayat. Allah kemarin apa hurufnya? Alif, lam awal, lam akhir, huruf ha. Ada sabdunya, ada alifnya di atas. Jadi Bismillah yang pertama itu Allah itu tajalli kepada hayat. Apa kalimah Allah tadi? Kalimah Allah adalah alif lam lam ha Allah. Dibaca Allah. Jadi
alif berjumpa alif, tauhidul zat. Alif berjumpa lam awal, tauhidul sifat. Alif berjumpa ha, itu tauhidul af'al. Jadi kalimah Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Maka terhimpunlah daripada bismillah tadi. Nah, jadi daripada kalimah bismillah itu, Allah itu tajalli kepada hayat. Jadi zat, sifat, asma, af'al itu nyatanya kepada sifat si hayat. Nyata kepada si hayat. Jadi hayat itu artinya hidup. Hayun, maha hidup. Jadi ada hidup, ada maha hidup. Adapun hayat itu adalah roh. Nah, jadi sebenarnya hayat, masih ingat sifat hayat itu termasuk sifat daripada Allah. Sifat yang kita kenal adalah sifat 7. Hayat itu artinya hidup. Tentu kita bisa membedakan di diri kita itu atau di alam semesta ini, mana itu yang hayat, mana itu yang mati. Bila hayat itu daripada Allah, bila mati berarti itu adalah makhluk. Coba periksa di diri, jangan jauh-jauh di diri aja. Periksa di dirimu sendiri atau kepada alam itu. Bila hayat itu daripada Allah, atau hayat itu tajalli nyatanya daripada Allah. Nyatanya Allah itu hayat. Bila mati tentu ada sebaliknya. Nah, tajalli daripada makhluk berarti apa? Mati. Jadi tajalli daripada Allah itu hayat. Tajalli daripada makhluk itu mati. Nah, kita periksa pada diri kita. Ciri-ciri mati apa? Ciri-ciri mati. Mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian tidak ada yang tidak tahu ciri-ciri mati. Nah, jadi ciri-ciri hidup, ciri-ciri mati. Jadi kita bisa membedakan tajalli makhluk adalah mati. Tajalli Allah adalah hayat atau hidup. Maka terdapat tanda-tanda keesaan kebesaran Allah itu pada bumi, alam semesta, dan pada diri. Periksa pada diri nih. Bila hayat itu tajalli Allah atau nyatanya daripada Allah. Nah, ada kan di diri. Nah, kalau mati berarti tidak melihat, lagi tidak mendengar, bisu, tidak berkata-kata, tidak punya kehendak, lagi tidak kuasa. Periksa di diri nih. Nah, kita lihat pada diri ini. Jadi bismillah yang pertama itu Allah Ta'ala tajalli kepada hayat. Kita tidak sebutkanlah nama beliau, datu siapa atau siapa, ulama siapa. Nah, jadi yang pertama adalah bismillah, Allah itu tajallinya kepada hayat. Nah, maka periksa pada diri deh. Nah, supaya benar-benar kita bisa memahami Allah itu tajalli kepada hayat. Nah, titik baknya tadi. Nah, jadi baknya titik daripada titik menunjukkan bahwa Allah itu tajalli kepada si hayat. Ada tidak di diri tadi? Ada tidak Ustadz Abdul Ghaffar? Nah, sifat hidup itu daripada tajalli Allah. Sifat mati tajalli makhluk. Nah, lihat di diri itu ada tidak? Nah, pasti ada, tidak bisa tidak ada. Bila ada yang hidup tentu ada lawannya mati. Bila ada Allah ada makhluknya. Makhluk yang disebut tiada. Nah, pasti itu nampak. Nah, supaya jangan bingung-bingung lagi kita tadi. Nah, jadi inilah pelajarannya, mungkin sudah di atas daripada dasar. Karena ini tidak mengulang lagi mana sifat 20. Nah, tidak. Nah, jadi kalau hendak dari dasar nanti silahkan hubungi Pak Ijab, itu malam Sabtu biasanya tadi. Nah, lalu kita periksa kepada diri tadi, apakah benar-benar kita telah memahami daripada kalimah bismillah yang pertama. Lihat di diri.
hidup tidak. Nah, berarti bernapas, seperti ikan itu kan bernapas. Nah, bisa bergerak ikan tadi, berarti hidup. Ikan kan dalam air, dia bergerak, bernapas dalam air, makan minum dalam air, berbuat sesuatu dalam air. Begitu pula diri tadi. Maka nampak kepada diri dan kepada alam itu. Jadi Allah itu tajalli kepada hayat. Nah, nampak sifat si hayat tadi. Jadi yang mati itu disebutlah dia makhluk daripada Allah. Makhluk Tuhan. Nah, itu makhluk Tuhan. Dia tidak bisa bergerak, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata. Pada dirimu melihat tidak? Melihat. Mendengar tidak diri kita? Mendengar. Puasa tidak diri kita? Puasa. Bicara tidak diri kita? Bisa bicara, berkata-kata. Maka dari itu, periksalah kepada diri kita masing-masing. Bila terpenuhi sifat hayat, nah jadi berarti diri kita hidup. Bila mati disebutlah makhluk. Maka Allah itu tajallinya kepada hayat. Nah, sedangkan makhluk tadi tajallinya kepada si mati. Nah, adakah dia bisa bicara? Makhluk tadi tidak bisa bicara. Adakah dia bisa berjalan? Tidak bisa berjalan. Kecuali dijalankan. Lalu misal ada wayang, ada bayangan daripada si wayang. Nah, supaya mahamnya lebih jelas lagi. Nah, jadi kenyataan Pak Dalang itu nyatanya kepada wayang dan bayang-bayang si wayang. Bayang-bayang si wayang itu bukan wayang, dan wayang itu pun bukan si dalang. Dalang adalah dalang, wayang adalah wayang. Sedangkan embayangnya pun bukanlah dalang. Jadi embayang itu bayang-bayangnya juga. Nah, jadi bisa dibedakan tadi. Antara Tuhan, nah tadi kenyataannya dan makhluknya kan beda. Antara Tuhan, kenyataannya dan makhluknya itu beda. Nah, memang kalau secara umum makhluk itu ya seperti yang kita ketahui, diri kita itu disebut makhluk. Nah, tetapi dalam pemahaman Bismillah tadi ada makna yang tersirat daripada kalimat Bismillah tadi. Nah, jadi Bismillah yang pertama Allah itu tajalli kepada si hayat. Misalnya nyatanya si dalang, bukan Pak Dalang lah, Mbak Ulun dipahami tadi. Jadi nyatanya dalang adalah si wayang. Nyatanya si wayang adalah ambayang. Nah, jangan tertuju ambayang. Bila yang dituju ambayang, maka tak ada sesuatu pun yang kau temukan. Nah, ambayang tadi. Nah, ambayang itu kenyataan daripada si wayang. Sedangkan wayang itu kenyataan dari Pak Dalang. Nah, jadi tidak terpisah antara ambayang, kenyataan Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Bukan 3 in 1, bukan. Nah, Tuhan, nah, makhluk tadi. Nah, atau dalam pengertian sederhana, Pak Dalang. Jangan Pak Dalang tadi dikira wayang atau ambayang. Salah kita. Nah, maka hendaklah kita lebih arif dan bijak tadi. Kalau embayangnya, kalau wayangnya, kalau dalangnya dalangnya. Kemudian hayat itu
adalah roh tadi, atau hayat itu disebut pula dengan roh. Nah, jadi hayat itu kemarin disebut apa? Pertama adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu roh tadi. Jadi sebenarnya hayat itu roh. Kita tidak mengulang terlalu jauh masalah roh. Roh tadi rupanya sama dengan diri jasmani. Jadi diri daripada bismillah itu ada diri lahir, diri batin. Diri daripada titik tadi yang nyata tajalli kepada alif. Titik itu tajalinya kepada alif. Alif itu kenyataan titik. Jadi alif tadi kenyataan titik, titik itu tajalinya adalah si alif. Maka hayat itu adalah roh. Nah, hayat tadi. Nah, jadi yang berroh itu disebut pula hayat. Jadi roh tadi hayat atau si hidup. Nah, jadi diri rohani, diri jasmani, nah daripada titik tadi. Ada diri jasmani, ada diri rohani. Kemudian roh itu adalah napas. Nah, jadi roh ketika keluar masuk si roh tadi, nah, dari titik dululah, dari titik lalu jadi alif. Nah, dari alif tadi lalu babatang itu dari titik. Nah, titik tadilah Allah itu menunjukkan tajallinya kepada hayat. Hayat itu adalah roh. Roh itu adalah napas. Jadi ketika keluar masuk, nah si roh ini keluar masuk, lalu bunyinya disebut napas. Dan sebenarnya napas itulah nyawa. Jadi napas itu pun tiada lain daripada nyawa. Maka napas itu tiada lain daripada nyawa. Nyawa itu tiada lain daripada roh. Roh itu tiada lain daripada hayat. Hayat itu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah makna daripada bismillah yang pertama. Kemudian beliau ada keterangan di bawahnya, barang siapa berlepas daripada ini, maksud daripada bismillah yang pertama tadi, matinya sama dengan binatang. Jadi untuk bismillah yang pertama, barang siapa berlepas daripada bismillah yang pertama ini, matinya sama seperti binatang. Kemudian yang kedua, bismillah yang kedua, Allah Ta'ala tajalli kepada hayat. Hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Maka Pak, demikian tadi keterangannya. Jadi bismillah yang kedua, Allah Ta'ala tadi tajalli kepada hayat, sama. Bismillah yang pertama dengan keterangan kedua ini tadi, Allah Ta'ala tajalli kepada hayat. Jadi Allah Ta'ala nyatanya kepada si hayat. Hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah tubuh kita adanya. Jadi Nur Muhammad itulah tubuh kita adanya. Jadi sebenarnya Nur Muhammad ya tubuh kita ini. Tubuh kita itu tadi apa? Tubuh lahir, tubuh batin, ada jasmani, ada rohani. Inilah yang sebenarnya Nur Muhammad. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang baru bergabung tadi. Jadi kita tidak mendalam lagi pembahasan mengenai Nur Muhammad. Silahkan nanti diikuti pengajian daripada yang awal belajar di hari Sabtu, malam Sabtu. Kita tidak membahas lagi tentang perkara Nur Muhammad. Nah,
Jadi maksud daripada tubuh kita adanya ini itu daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi. Jadi Nur Muhammad, nah ya bisalah cerita sedikit tentang perkara Nur Muhammad tadi. Jadi belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Tuhan menciptakan makhluk. Jadi Tuhan hendak mencipta makhluk. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Dan Tuhan tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya sendiri. Jadi Tuhan mencipta makhluk tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya. Karena Tuhan itu Maha Kaya. Dan belum ada sesuatu apapun. Dan belum ada siapapun. Hanya Tuhan dengan sendirinya. Lalu dicipta Tuhanlah makhluk. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak dikenal, lalu kujadikanlah makhluk. Jadi ulama ma'rifat sepakat makhluk yang pertama mula-mula dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Mungkin ada saudara kita yang tidak sepaham perkara daripada Nur Muhammad. Nah, jadi makhluk yang mula-mula dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini tentu berasal daripada Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Artinya Nur Muhammad itu mutlak berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tubuh kita ini, tubuh lahir, tubuh batin. Maka diri kita lalu disebut inna lillah. Diri kita itu disebut inna lillah, berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi sebagus-bagus kembali adalah kepada Allah. Nah, jadi diri kita tuh berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi Nur Muhammad itu tubuh kita adanya. Allah Ta'ala tajalli kepada hayat, hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah tubuh kita adanya. Jadi tubuh diri kita itu, tubuh lahir, tubuh batin, itulah sebenarnya daripada Nur Muhammad. Nah, kalau dari tanah diri kita, ya benar dari tanah. Nah, dari noktah, ya benar. Daripada air mani, ya benar. Itu daripada asal kejadian diri. Misalnya dari mana batang tubuh kita? Dari batang tubuh kita tadi daripada setetes air mani. Air mani dari mana asalnya? Daripada saripati tumbuh-tumbuhan. Saripati tumbuhan dari mana? Daripada tumbuh di tanah. Tanah dari mana asalnya? Daripada air. Air dari mana? Daripada angin. Angin daripada mana? Daripada nur. Nah, daripada cahaya tadi. Cahaya itu disebut api atau disebut cahaya tadi, itu disebut namanya nur tadi. Nah, itulah sebenarnya Nur Muhammad itu tadi nyatanya mesranya kepada sekalian anggota batang tubuh lahir, batang tubuh batin. Jadi Nur Muhammad itu mesranya itu tiada lain maksudnya. Jadi kata mesra itu maksudnya tiada lain. Jadi mesranya Nur Muhammad adalah kepada sekalian batang tubuh daripada diri insan. Tubuh lahir, tubuh batin. Maka nampaklah Nur Muhammad tadi. Kemudian bismillah yang ketiga. Ahlus sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala jangan dicari lagi karena sudah menjadi sekalian nyawa. Allah Ta'ala sudah laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
jangan dicari lagi karena sudah menjadi sekalian nyawa. Allah Ta'ala sudah laisa kamitslihi syai'un, jadi laisanya Allah. Apa keterangan itu? Daripada kalimah bismillah tadi, itu bisa diambil petik hikmah di situ. Allah, alif, lam awal, lam akhir, ha. Allah, lenyap, lenyapnya itu disebut pana. Laisa kepada hambanya. Alif, lam, lam, ha. Allah, lenyap, pana. Nah, pana tadi sama dengan mesranya. Nah, jadi bila pana tentu ada mesranya. Alif, lam awal, lam akhir, ha. Allah lenyap laisanya kamitslihi syai'unnya kepada hambanya. Allah lenyap laisa kamitslihi syai'unnya kepada hambanya. Jadi alif lenyap laisanya kepada ha. Ha lenyap laisanya kepada alif. Bukan Allah menjadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Salah paham kita. Jadi bukan Allah menjadi makhluk, makhluk jadi Allah. Bukan Tuhan jadi hamba, hamba jadi Tuhan. Bukan begitu. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Nah. Jadi pengertian ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi jika ditimbang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu, jika ditimbang dengan dunia beserta isinya, jadi berat antara ilmu ma'rifat ditimbang dengan dunia beserta isinya, maka lebih berat ilmu ma'rifat. Nah, jadi yang sempurna itu ahli sunnah wal jamaah. Namun ahli sunnah wal jamaah ini disaring pula. Bukan semata-mata yang ngaku ahli sunnah wal jamaah tadi sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu saringannya. Nah, saringannya tadi ahli sunnah wal jamaah. Lalu ahli sunnah wal jamaah seperti apa yang dimaksudkan? Yaitu yang ma'rifatullah. Ahli sunnah wal jamaah yang mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Memang banyak yang menyatakan ahli sunnah wal jamaah yang paling benar dan lain sebagainya. Namun di dalam ahli sunnah wal jamaah tadi ada saringannya, ada saringannya. Nah, seperti apa siang kemarin, nah kita kirim daripada bentuk daripada zikir, itu daripada zikir Sesaman Al-Madani. Nah, sebelum kita melanjut dari bismillah, nah kita buka tadi. Itu daripada kalimah zikir. Nah, jadi daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, adapun maksud zikir, nah jadi zikir tadi ada zikir abnawiyah, adalah zikir meniadakan diri dalam arti hamba pana, lenyap dalam lautan zat Allah. Sementara pana diri itu juga memiliki 3 macam bentuk. Jadi 3 macam bentuk dalam pandangan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Yang pertama panaun pisi suhudi, artinya lebur kalam di dalam pandangannya kepada Allah. Kedua, panaun fit tahayuri, artinya lebur karam di dalam kebingungan diri pada Allah. Artinya lebur karam di dalam kebingungan diri pada Allah. Mereka yang mencapai derajat fana ini
tidak mengenal lagi wujud dirinya sendiri, sehingga mereka digelari sebagai orang yang bingung karena wujudnya lebur di dalam keesaan zat Allah, sehingga tak mampu lagi membedakan antara diri mereka dengan zat Allah. Ketiga, fanaun fillah artinya hamba lebur karam dalam agungan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebur karam disebut pula fana. Nah, jadi macam-macam tingkatan daripada fana sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah, ma'rifatnya tadi kepada diri masing-masing. Itu daripada sedikit daripada petikan daripada ilmu daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi petikan daripada ilmu beliau yang kita ambil tadi tentang perkara makna daripada fana. Nah, karena yang kita bacakan malam hari ini termasuk murid beliau tadi ada di sini. Jadi bismillah daripada murid Tuan Syekh Saman Al-Madani tadi. Kemudian